Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. 3 huruf sederhana, SOS. Ini biasanya berarti permintaan tolong terakhir. Nah, tapi di balik beberapa pesan SOS yang pernah ditemukan, tersembunyi kisah yang jauh lebih disturbing daripada sekedar panggilan darurat. Ada yang ditulis oleh korban kapal karam, ada yang muncul di tengah hutan tanpa jejak manusia, dan ada juga yang sampai hari ini nih masih belum jelas siapa pengirimnya. Mau tahu kisah lengkap dari 6 cerita kali ini? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 6. Pesan di botol. Baru-baru ini di Twitter dan juga Reddit heboh tuh ya sama kemunculan pesan SOS di dalam sebuah botol kaca. Jadi ceritanya tuh begini, ada seorang turis yang lagi main nih ya di salah satu pantai di Taiwan. Mendadak dia menemukan botol kaca yang nyangkut. Waktu dibuka, isinya tuh pesan tulisan tangan begini. Awalnya banyak yang nganggap kalau pesan ini tuh bohongan doang. Iya, untuk konten-konten aja lah. Tapi waktu dicari tahu lebih serius, ternyata kapal Yongyu Sing nomor 18 itu emang beneran hilang pada tahun 2020 lalu. Dan keluarga dari kapten kapal itu tuh udah sempat minta ke presiden Taiwan yaitu Tsang Ing-wen untuk mencari kapalnya yang hilang di tengah perairan Pasifik itu ya teman-teman. Asal kalian tahu juga nih, seenggaknya ada 9 awak kapal asal Indonesia yang hilang bersamaan dengan kapten kapal Taiwan tersebut. Cuma sayangnya waktu kapal itu ditemukan 2 hari kemudian, perahu sekocinya udah hilang dan tidak ada tanda-tanda manusia sama sekali. Kemungkinan besar sih para awak tuh udah pada kabur atau hilang karena dihantam ombak yang besar. Dan meskipun isi pesannya tuh terlihat meyakinkan, tapi banyak yang bilang kalau kondisi botolnya tuh terlalu bersih untuk jadi botol yang sudah mengapung di laut selama 4 tahun lebih. Lagian pesannya emang baru ditemuin baru-baru ini sih, tapi isinya udah dari tahun 2020 kan? Namun bagaimana kalau menurut kalian? Nomor 5. SOS Orang Medan. Sampai sekarang, kisah kapal dagang asal Indonesia bernama SS Orang Medan di tahun 1940-an berhasil menjadi salah satu cerita legenda untuk para pelaut. Buat kalian yang nggak tahu nih, jadi ceritanya tuh begini ya. Kapal-kapal yang ada di Selat Malaka katanya tuh sempat dapat sinyal SOS dari kapal Orang Medan di mana isinya SOS dari Orang Medan, kami terapung. Semua perwira termasuk kapten mati di ruang peta dan juga di anjungan. Kemungkinan seluruh kru mati. Sinyalnya tuh sempat putus-putus. Namun yang bikin merinding adalah pernyataan terakhirnya. Saya mati. Wah, bikin merinding gak sih? Kebetulan ada kapal dagang Amerika yaitu Silver Star yang posisinya tuh paling dekat, dimana langsung buru-buru nyamperin orang Medan ini ya teman-teman. Dan kalian tahu nggak apa yang ditemukan? Digeladak banyak mayat kru kapal yang tergeletak. Wajahnya tuh pada menghadap ke atas, mata melotot, mulutnya terbuka, dan tangan mereka tuh mencakar-cakar ke udara seakan-akan habis diteror sesuatu ya. Bahkan anjing kapal juga ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Meskipun baru pengecekan awal, anehnya mereka tuh tidak menemukan tanda bekas luka ataupun bekas kekerasan di tubuh orang-orang ini. Tim penyelamat merasa ada yang nggak beres dan hawa di kapal itu tuh dingin banget padahal cuacanya tuh lagi panas terik. Mereka mutusin untuk narik kapal itu ke pelabuhan terdekat. Tapi baru aja tali derek dipasang, tiba-tiba asap tebal tuh muncul dari ruang kargo bagian bawahnya. Tim penyelamat tuh buru-buru balik ke kapal mereka. SS Orang Medan meledak dengan dahsyat dan tenggelam ke dasar laut, seolah-olah sengaja mau mengubur semua rahasia dan juga bukti kejahatannya selamanya. Makanya, kisah kapal Orang Medan ini sekarang jadi legenda aja, tanpa ada buktinya konkret sama sekali. Namun, ada teori yang bilang nih, kalau kemungkinan besar kebakaran dan juga kematian para kru itu terjadi gara-gara keracunan karbon monoksida. Tapi, ada juga yang percaya kalau kapalnya telah membawa bahan kimia berbahaya ya. Namun, hingga saat ini belum jelas kebenarannya. Nomor 4. Terdampar di pulau. Coba bayangin skenario ini deh. Kalian tuh lagi asik nge-trip di laut sama 2 teman kalian, tiba-tiba kapal kecil kalian kehabisan bensin di tengah samudra Pasifik. Gak ada sinyal handphone, gak ada kapal lain juga ya yang kelihatan. Cuma ada ombak dan juga langit biru. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Nah, skenario horor ini beneran kejadian sama 3 orang pelaut dari Mikronesia pada tahun 2020. Setelah 3 hari hilang di lautan, kapal mereka tuh akhirnya terdampar di sebuah pulau super kecil bernama Pikelot. Ini bukan pulau liburan seperti Bali ataupun Gili ya. Ini pulau kosong melompong. Gak ada penduduk, gak ada warung, gak ada colokan listrik sama sekali. Cuma ada
pasir putih, pohon kelapa, dan perasaan terisolasi total dari dunia. Mereka selamat dari laut, tapi sekarang mereka terjebak. Nah, di tengah situasi yang genting dan juga bikin putus asa ini, salah satu dari mereka kepikiran loh tuh sebuah ide. Mereka sadar satu-satunya harapan mereka adalah kalau ada pesawat yang kebetulan lewat di atas sana. Jadi, mereka harus bikin baliho raksasa untuk menarik perhatian pilot dari ketinggian ribuan kaki. Mereka nggak pakai batu ataupun ranting, mereka pakai daun kelapa. Yap, bener banget. Mereka bertiga tuh kerjasama untuk mengumpulkan daun kelapa sebanyak-banyaknya, lalu mereka susun dan juga rangkai di atas hamparan pasir pantai yang putih bersih itu menjadi 3 huruf keramat, SOS. Dan 3 hari setelah mereka terdampar, keajaiban itu beneran datang. Berkat SOS ini, sebuah pesawat pengintai dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang lagi dalam misi pencarian terbang di atas pulau tersebut. Nah, tanpa pikir panjang, pesawat itu tuh langsung ngirim radio ke pusat komando. Dan gak lama kemudian, sebuah helikopter dari kapal perang Australia yaitu HMAS Canberra mendarat di pantainya ya teman-teman. Ya, kalau menurut aku sih mereka ini tergolong pelaut yang hoki ya, karena berujung bisa pulang ke rumah tanpa perlu menunggu berbulan-bulan kan. Nomor 3. SOS Pulau Laki. Pada 9 Januari 2021 lalu, ada sebuah pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang berujung jatuh di Kepulauan Seribu ya teman-teman. Di dalamnya ada 62 orang, di mana ini termasuk penumpang dan juga para krunya. Waktu beritanya tuh muncul, baik pemerintah sama relawan langsung ramai nyari korban, karena siapa tahu ada yang selamat meskipun lokasinya tuh jauh dari situ. Nah, yang bikin netizen rame adalah waktu mereka lagi nyari-nyari di Google Maps, mendadak ada tulisan SOS sama tolong seperti ini. Seakan-akan kayak ada korban yang selamat dan berusaha bikin tanda minta bantuan kan? Ya, pada saat itu sih orang-orang langsung rame nge-komen di postnya Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan biar bisa mengirim satu tim ke sana. Masalahnya nih, sampai sekarang nggak pernah ada kejelasan apakah pertolongan itu benar dari korban atau tidak. Ataupun apakah ada tim yang diutus ke sana atau enggak. Perwakilan Google Indonesia cuma bilang kalau sumber data Google Maps itu terdiri dari 3 ya, yaitu si Google sebagai penyedia platform, ada sumber publik, dan juga kontribusi para pengguna. Jadi bisa aja emang benar, bisa aja enggak, gitu kan maksudnya? Nomor 2. Hidup di hutan. Kisah berikutnya datang dari Chris McCandless. Chris ini bukan orang sembarangan ya teman-teman. Dia ini anak dari keluarga kaya, pintar, baru lulus dari universitas top dengan nilai yang bagus. Ya, masa depannya cerah lah, tapi dia tuh muak. Dia muak sama kemunafikan, materialisme, dan masyarakat yang menurutnya tuh palsu. Jadi, dia melakukan hal yang ekstrim. Dia sumbangin semua uang tabungannya, yaitu $24.000 ke badan amal, menghancurkan semua kartu identitasnya, bakar sisa duitnya, dan mulai pertualangan seorang diri melintasi Amerika. Dia bahkan ganti nama jadi Alexander Supertramp. Nah, impian terbesarnya itu adalah hidup sendirian di alam liar Alaska yang begitu ganas dan juga tidak kenal ampun. Dan pada bulan April 1992, dia berhasil mencapai tujuannya. Dia menemukan bus tua yang ditinggalkan di tengah hutan, yang kemudian dikenal sebagai Magic Bus. Bus itu menjadi rumahnya. Selama beberapa bulan, dia berhasil bertahan hidup. Dia berburu, baca buku, dan nulis jurnalnya juga ya. Pokoknya, dia tuh merasa bebas dan menemukan kebahagiaan sejatinya deh. Dan setelah itu, dia jelas merasa misinya sudah selesai, dimana juga udah siap untuk kembali ke peradaban. Tapi, disinilah alam ngasih dia pelajaran paling brutal. Untuk sampai ke bus itu, Chris harus menyeberang ke sebuah sungai bernama Teklanika. Waktu musim semi, sungainya sih tenang dan juga gampang diseberangi ya. Tapi waktu dia mau pulang di musim panas, sungai itu sudah berubah jadi monster yang ganas. Air dari salju yang mencair di gunung mengubahnya jadi arus deras yang mustahil untuk dilewati. Dia terjebaklah singkat ceritanya. Nah, di tengah keputusasaan total, dia melakukan satu hal terakhir. Dia ambil selembar kertas dari novelnya, terus dia nulis sebuah pesan darurat, sebuah sinyal SOS. Isinya tuh kira-kira begini ya. SOS, aku butuh bantuanmu. Aku terluka, sekarat, dan terlalu lemah untuk keluar dari sini. Aku sendirian. Ini bukan lelucon. Demi Tuhan, tolong tetap di sini untuk menyelamatkanku. Dia tempelin catatan itu di pintu busnya, di mana juga berharap ada pemburu atau musafir yang lain yang kebetulan lewat dan juga menemukannya. Ini adalah harapan terakhirnya. Sebuah lembar kertas melawan liarnya alam Alaska. Nah, apakah SOS itu berhasil ditemukan? Iya, berhasil. Tapi ada satu masalah besar. SOS itu ditemukan oleh sekelompok pemburu rusa sekitar 19 hari setelah Chris meninggal dunia sendirian di dalam bus karena kelaparan.
kelaparan teman-teman. Cuma tenang aja ya, aku rasa dia tidak menyesal kok karena ada tulisan, aku punya kehidupan yang menyenangkan. Dan terima kasih Tuhan, semoga kalian semua diberkati ya. Kebahagiaan hanya terasa saat dibagikan. Nomor 1. SOS Kenji Iwamura. Mendaki bisa dibilang bukanlah hobi yang gampang ya, karena kalian bisa menemukan hewan buas, perlengkapan yang hilang, atau dihadang sama cuaca yang ekstrim. Nah, hal ini terjadi dalam kasus Kenji Iwamura. Kenji ini pekerja kantoran dari Jepang ya teman-teman, dimana dia tuh lagi mendaki sendirian di Taman Nasional Daitsetsusan. Ini adalah salah satu daerah paling liar dan juga indah di Hokkaido ya, tapi di tengah pendakiannya, Kenji menghilang. Dia tuh nggak pernah kembali ke pos awal. Walaupun udah berusaha dicari sama polisi dan sejumlah helikopter, tapi sayangnya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kasusnya jadi cold case lah ya ibaratnya. Nah, cerita tuh berlanjut 5 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1994. Sekelompok pendaki lain nih secara nggak sengaja menemukan sebuah tas ransel tua yang tergeletak di semak-semak di mana tidak jauh dari jalur pendakiannya. Mereka buka tas itu. Di dalamnya ada dompet dengan kartu identitas atas nama Kenji Iwamura. Selain itu, ada juga buku harian dan sebuah kamera analog tua ya. Penemuan ini jelas langsung bikin heboh. Dengan hati-hati mereka mencuci roll film yang sudah ada di dalam kamera itu selama kurang lebih 5 tahun. Awalnya isinya cuma foto-foto pemandangan gunung yang indah, sampai mereka tiba-tiba menemukan foto terakhir. Di foto-foto terakhir, Kenji tidak lagi memotret pemandangan. Dia memotret karyanya sendiri dari atas sebuah bukit. Karyanya adalah sebuah tulisan SOS raksasa yang dia buat dengan susah payah dari batang-batang pohon yang sudah tumbang. Itu adalah pesan terakhirnya. Bukti bahwa dia tuh masih hidup saat itu dan sedang berjuang mati-matian untuk ditemukan. Penemuan foto ini bikin polisi mengecek ulang semua catatan lama dari misi pencarian tahun 1989. Dan disitulah mereka menemukan fakta yang paling bikin dada nyesek. Sebuah helikopter tim SAR ternyata pernah melihat tulisan SOS raksasa itu. Loh, terus kenapa Kenji nggak pernah diselamatin? Tim penyelamat di helikopter itu saat itu membuat sebuah asumsi yang fatal. Mereka mengira tulisan SOS itu adalah sisa dari latihan SAR sebuah klub pendaki gunung SMA yang pernah diadakan di area itu beberapa tahun sebelumnya. Mereka anggap ini tuh properti latihan yang belum dibersihkan aja teman-teman. Bisa kalian bayangin gimana hancurnya perasaan Kenji pada saat itu nggak? Dia mungkin melihat dan juga dengar helikopter itu, terus melambaikan tangan dengan sisa tenaga. Ya, penuh harapan banget lah ya pokoknya. Dan helikopter itu juga melihat pesannya, tapi pergi begitu aja. Ya, nggak lama setelah tasnya ditemukan, tim pencari juga nemu beberapa serpihan tulang belulang manusia di dekat lokasi tersebut. Tulang-tulang inilah bersama dengan foto SOS di kamera yang akhirnya secara resmi memecahkan misteri hilangnya Kenji Iwamura. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.